Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu IDB kesayangan. Ketemu lagi ya spesial hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020. Saya Ambasador Tia membawa serta teman-teman saya yang sudah selesai berhasil merangkumkan buku terbaru kami yang berjudul Anak Perempuan Bertanya, Ibu Menjawab. Ada wakil-wakilnya di sini akan berbagi dengan ibu-ibu doyan bisnis semua. Halo, selamat pagi. Ada siapa aja nih? Boleh dikenalin ya satu-satu. Dari Mbak Intan deh, boleh Mbak Intan? Silahkan mengenalkan diri. Oke, makasih Mbak Tia. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Intan Kemala Dewi, biasa dipanggil Intan. Senang sekali bisa gabung di buku Anak Perempuan Bertanya ya, yang diberikan oleh Mbak Tia, yang selalu baik hati dan sabar. Sanjung. Saya karyawati swasta, anak satu, perempuan, baru belajar menulis 2 tahun ini, kemudian ini anak saya. Apalagi ya Mbak Tia, saya udah nulis beberapa antologi ikut dibukuin aja dari Februari, April, Mei, ya berarti 4 bulan 5 buku karena di bulan. Wah, Masya Allah. Ya. Banyak ya. Anak saya yang tadi juga ikut nulis di My Mom ya bulan Mei. Iya. Selain itu juga ikut antologi di beberapa tempat yang lain, misalnya teman-teman alumni sama Rupiah. Dan mudah-mudahan doakan bisa bikin naskah buku sedikit-sedikit jadi bukit lah gitu. Iya betul, amin, amin, amin. Berikutnya ya kita ini lagi maju lagi ke yang paling jauh dari Tual, Maluku, Ibu dosen. Ada Ismi Istiana. Oke Ismi, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ismi. Mungkin yang paling jauh di sini ya, Mas dan ibu-ibu penulis hebat sekalian. Saya di Tual, Maluku, tepatnya di Maluku Tenggara. Saya di sini mengajar di Politeknik Perikanan Negeri Tual, terus ikut kelas bukuin aja, ini yang kedua kalinya. Yang pertama kemarin bulan April, ikut yang tentang ayah. Nah, sekarang saya join lagi bersama Mbak Ambasador Mbak Tia di Anak Perempuan Bertanya, Ibu Menjawab. Nah, di sini saya menempatkan sebagai anak perempuannya dan menceritakan tentang ibu saya, begitu. Ya. Seru. Jadi nanti kita akan kupas bareng-bareng ya, gimana ada dikasih inilah sedikit bayangan sebetulnya nulisnya tentang apa sih gitu ya di buku yang terbaru dari kita semua. Next kita kenalan dulu ya sama Mbak Sinta. Boleh Mbak Sinta? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya yang paling tua kayaknya ya. Saya ikut bukuin aja mulai bulan Maret apa April ya, yaitu untuk antologi yang pertama, yaitu Strong Mom. Terus ya sekarang yang kedua, yaitu Anak Perempuan Bertanya, Ibu Menjawab. Saya motivasinya adalah yaitu ingin mengungkapkan semua apa yang ada gitu dalam hati saya, yang biasanya saya nggak pernah mengungkapkan ke siapa-siapa. Mungkin dengan adanya bukuin aja ini, saya bisa mengekspresikan segala apa gitu yang ada dalam diri saya untuk bisa dibaca untuk bagi semuanya. Dan semoga tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat dari bacaan itu. Nah, saya ibu dari 3 orang anak yang mulai beranjak dewasa, dan kegiatan saya sehari-hari adalah
ibu rumah tangga saja. Dengan ada beberapa juga yang saya melakukan bisnis yaitu online. Ya sudah, saya rasa begitu saja. Nanti dilanjut lagi. Terima kasih Mbak Tia. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Ya. Berikutnya ada Mbak Anung. Alhamdulillah bisa gabung ya. Selama ini kita ngobrolnya cuma di Telegram, sekarang bisa online. Iya, terima kasih Kak Tia. Silakan Mbak Anung cerita sedikit background-nya Mbak Anung apa. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anung Suherniansi, panggil aja Anung. Saya sehari-hari mengajar di Jari Aljabar juga, kemudian mengajar di akuntansi dan manajemen, kemudian sekarang baru memulai bisnis online nih, dari offline menjadi online. Bukuin aja ini kali pertama saya menulis di masuk kelasnya di 1 Mei, pada tanggal 1 Mei 2020. Sebelumnya ikut jebol penerbit ya kalau nggak salah. Agak nge-lag. Iya. Iya Mbak Anung ternyata baru pertama ya. Aku pikir malah udah sebelumnya. Tapi alhamdulillah ini beberapa di antara penulis di buku Ibu anak perempuan bertanya Ibu menjawab ini sudah beberapa kali juga ya join di Bukuin Aja. Jadi termasuk yang sudah pengalaman lah kurang lebih menulis di Bukuin. Nah sekarang kita ini deh ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang naskahnya. Kalau Ismi nih, isinya tentang apa sih ya. Oh tuh udah online lagi. Anung, udah oke? Belum kayaknya. Oke, kita terusin aja nanti. Ke Ismi dulu, Mi. Ayo, Mi, cerita. Sebetulnya pernah nanya apa sih sama Ibu ini sampai terngiang-ngiang terus bisa jadi asik untuk dibukukan? Iya, sebenarnya karena mungkin aku kan anak terakhir dan perempuan sendiri gitu. Jadi waktu sama ibu tuh jauh lebih banyak karena dulu aku lahir, habis itu kakakku kan sudah besar, terus SMA merantau begitu. Jadi dulu sering banget kalau misalnya ya ibu belanja ya aku ikut, terus ibu mau arisan ikut. Pokoknya semua momen selalu aku ikut, termasuk misalnya kalau aku lagi perjalanan untuk mudik, karena kampung halamanku di Kulon Progo, Yogyakarta, biasanya kita naik bis. Nah, di situ biasanya aku selalu tanya, nggak berhenti-berhenti, sampai kadang-kadang penumpang yang lain tuh ngerasa, ih ya ampun ini anak kayaknya berisik banget kayak gitu. Kebayang. Terus. Makanya kamu udah biasa ya sekarang kalau ditanyain sama murid. Iya, makanya. Jadi, aduh ini harusnya kayaknya ngajar aja karena emang suka ngomong, suka tanya gitu. Kalau dari kecil, pas kecil yang aku inget banget tuh, kan biasa ya anak kecil, teman-temannya misalnya nih main ke mall mana, ke ini mana, pasti mereka cerita gitu kan, habis main dari mall, beli ini apa segala macam. Nah, dulu ibuku tuh nggak ngizinin, ayo ibu kita ke mall gitu misalnya. Ya nggak mau, dia nggak bilangnya ngapain di sini juga ada gitu kan. Tapi kan namanya anak kecil terus jadi ngambek kan, kenapa sih kok nggak boleh gitu. Padahal kan ya cuma ke mall pengen kayak anak-anak yang lain gitu. Nah ternyata saat itu, tanpa aku tahu kan ibuku emang, ibu dan ayah kan sedang kerja keras mendidik kakak-kakakku yang tiga-tiganya sudah di bangku kuliah gitu. Jadi emang kebutuhannya sedang banyak. Nah, ternyata yang aku impikan yang ke mall itu karena mallnya kan tidak di kotaku. Jadi kotaku kan hanya kota kabupaten kecil di Purbalingga. SMA aku merantau di Purwokerto. Nah, mulai aku suka bilang ke ibuku pas kecil itu, pas SMA udah bisa tiap minggu lah ibaratnya gitu.
itu waktu kecil. Terus yang aku ingat lagi, yang paling membekas sih ya, sekarang kan ibuku anaknya 4, tapi 4-empatnya pada jauh semua. Yang pertama 3-nya sudah jauh, di Jogja, di Jerman, sama di Balikpapan. Terus ternyata aku di Tual. Aku nanya, Bu, emangnya nggak sedih? Maksudnya anaknya jauh-jauh gitu. Terus kata ibu, nggak apa-apa, daripada di sini kalau nggak ngapa-ngapain, ya malah nanti ibu jadi bingung. Kalau kalian jauh-jauh, ya nggak apa-apa kan. Ibu tetap doain biar Allah yang Iya, betul. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sebetulnya dari pertanyaan-pertanyaan sederhana waktu kecil, terus akan berkembang, jadinya ada hikmah di balik semua jawaban dari pertanyaan marahnya anak ya. Yang awalnya marah ternyata jadi ada hikmahnya ternyata di balik itu ya. Iya, benar. Iya, nah nanti persisnya apa tuh marahnya Ismi itu nanti akan kita lihat tuh nanti di bukunya. Jadi wajib untuk dibaca nih sama teman-teman ibu-ibu IDB semua. Berikutnya Mbak Anu udah oke itunya apa koneksinya? Bolehlah sambil diteruskan perkenalannya, terus sambil ceritain sedikit isi bukunya. Monggo. Oh, baik. Terima kasih Kak Tia. Mohon maaf tadi sempat jaringannya terputus-putus ya. Nama saya Anu, tadi sampai di anak ya. Anak saya 4, yang pertama perempuan, yang kedua laki, perempuan. Awalnya niatnya 1 ibu-ibu, menjadi 4. Nah, di buku ini aja ini ya, anak perempuan bertanya, ibu menjawab, itu saya bercerita tentang anak saya yang pertama yang saat itu usia 3 tahun. Awalnya dia mencoba metode tertentu, kemudian di suatu saat mengalami kesulitan, kemudian kami menemukan metode yang ternyata lebih tepat untuk anak-anak usia dini mulai 4 tahun sampai dengan SD. Metode apa tuh Mbak? Dikasih tahu boleh. Metode buat apa? Gimana? Metode buat apa? Oh iya, metodenya metode untuk berhitung. Berhitungnya dengan apa? Dengan jari tangan tanpa rumus loh. Jadi memudahkan sekali buat anak-anak ibu yang di IDP. Kalau yang usia masih TK sampai dengan SD kelas 6. Oh tanpa gitu. Rumus, tanpa... Ya ini kalau kayaknya mati lagi. Ya kalau aku boleh sedikit ini nih kasih bocoran ke ibu-ibu. Jadi ceritanya tuh Mbak Anung tuh ngasih anaknya tuh nanya-nanya sesuatu tuh tentang ini gimana hitungannya, ini gimana cara menyelesaikannya gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Dan akhirnya Mbak Anung punya jawabannya tuh sebagai ibu. Iya, betul. Siapa tahu ada yang menanyakan nih anak-anaknya dengan hal yang sama. Atau mungkin permasalahannya sama. Kita tuh sebagai ibu, anaknya usia dini, bagaimana, pakai apa sih metodenya yang tepat? Iya itu. Jadi biasanya itu sih kalau ibu-ibu anaknya masih kecil, terus saya juga pernah mengalami ya, gimana ya anaknya supaya belajarnya gampang, gimana biar anaknya mudah untuk berhitung gitu, membaca dan sebagainya gitu ya. Jadi ini mungkin bisa jadi satu solusi nih buat ibu-ibu doyan bisnis semua. Ada Mbak Anung ceritakan sedikit di buku Anak Perempuan Bertanya, Ibu Menjawab. Selanjutnya boleh deh kita lanjut ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, anaknya nanya apa sih? Kalau saya sederhana aja. Dulu kan awalnya saya bekerja. Nah, anak perempuan saya yang pertama itu waktunya itu lebih banyak sama asisten rumah tangga. Nah, dari situ setelah saya berhenti itu saya tuh berpikir, anak saya kok waktu itu kebanyakan sama itu ya asisten rumah tangga. Saya kayak merasa gimana ya? Ya ada perasaan bersalah atau gimana nggak tahu ya. Yang penting yang jelas saya merasa
kayak sedih aja gitu kan. Nah, kebetulan pas ada tema anak perempuan bertanya ini, terus saya berpikir, oh ya, apa salahnya, nggak salah kan kalau saya itu ingin mengingat momen-momen tersendiri sama anak saya gitu. Terus saya ingat-ingat, saya rangkum apa yang pernah dia tanyakan untuk saya gitu. Nah, saya jadi buat suatu ya cerita di antologi ini. Nah, mudah-mudahan bisa menghapus segala perasaan bersalah saya dulu sama anak saya. Terus mudah-mudahan bisa menjadi momen yang terindah buat kita nantinya. Gitu aja, Mbak Tia. Makasih. Aduh, Masya Allah. Sebetulnya ini ya waktu itu ada juga tuh bukuin 3 ya, waktu saya baru gabung itu ada juga tuh cerita tentang ibu bekerja. Judulnya tuh sebetulnya cukup menyentuh tuh. Judulnya Ibu Jangan Pergi Kerja. Aduh, itu kebayang ya, yang maksudnya yang beberapa sebetulnya kan bekerja adalah pilihan gitu ya. Siapapun mau bekerja dari rumah, mau bekerja dari kantor, atau itu tuh kan sebenarnya pilihan dan masing-masing sudah tahu konsekuensinya. Tapi emang tuh ada kadang-kadang momen yang bikin drop gitu ya, baik di kedua belah pihak gitu ya, maksudnya baik bekerja di rumah atau di kantor. Dan misalnya ternyata, kayak itu Mbak Tia, kalau anak sakit gitu kan, saya kayaknya mau berangkat gimana gitu. Ya, gitu. Terus setelah menulis gimana perasaannya Mbak Sinta? Ya, alhamdulillah, jadi kita udah tahu, sama-sama tahu, saya juga menjelaskan dulu kenapa, terus kamu dulu ceritanya begini-begini, jadi kita udah sama-sama mengerti lah gitu sekarang. Lebih lega gitu ya? Lega. Lega, alhamdulillah. Salah satu tujuan menulis lah Mbak, ternyata tercapai betul ya, melegakan hati yang penulis dan baik yang ditulis ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kalau Mbak Intan gimana nih Mbak Intan? Anaknya nanya apa sih? Ya biasalah kalau anak-anak sebenarnya banyak pertanyaan ya. Cuman kalau yang di buku ini saya cerita tentang pertanyaan-pertanyaan anak saya yang sebenarnya mungkin tidak perlu dijawab karena mungkin dia punya jawaban. Dia hanya perlu apa ya namanya, dukungan atau sokongan dalam mengambil keputusan-keputusan. Jadi saya percaya bahwa setiap manusia, setiap anak kecil sebenarnya tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Jadi saya sebagai orang tua mungkin tidak perlu mendoktrin atau memberitahu mana yang benar, mana yang salah, karena sebenarnya dia udah punya bawaan dari Tuhan. Dia tahu mana sih yang benar, mana sih yang enggak. Tugas kita cuma menjaga, cuman dalam tanda kutip, karena itu juga berat ya, menjaga supaya dia tetap ada di koridornya. Itulah kira-kira Mbak. Jadi pertanyaan-pertanyaan dia yang tidak perlu dijawab to the point, tapi cukup untuk diarahkan supaya dia bisa yakin bahwa keputusan yang dia ambil itu benar. Jadi buat saya, anak saya dari kecil, saya yakin semua anak-anak juga begitu, mereka tahu sih apa yang terbaik untuk dirinya sebenarnya. Dia cuma perlu konfirmasi aja dari orang tuanya. Aku tuh inget tuh satu pertanyaan anak Mbak Intan tuh, yang nonton sinetron. Ibunya sampai kaget, kapan nonton sinetron? Kata. Dia nanya apa coba? Iya, dia kan masih kelas 5, tapi kok udah nanya, Mah, nanti Mama jodohin aku. Gitu kan. Khawatir tuh. Jadi kayaknya khawatir, apa nanti aku akan dipaksa juga menikah dengan orang yang aku tidak suka, kira-kira gitu kan. Duh, ya kan, itu masih kecil udah nanya gitu. Jadi alih-alih dari saya langsung sorry ke-mute Mbak. Ya. Jadi alih-alih langsung menjawab iya atau tidak, saya coba cari tahu dulu sih maksudnya sebenarnya kemana sih pertanyaannya, kira gitu sih. Nah, menyambung ke yang tadi, jadi sebenarnya pertanyaan dia itu ya hanya dia ingin meyakinkan dirinya aja, sebenarnya ibunya tetap akan memberi dia kebebasan seperti yang selama ini udah diberikan ke dia, hal yang kecil sebenarnya, tapi sampai ke nanti pernikahan itu kan hal yang besar ya. Makanya tulisan saya ini judulnya keputusan-keputusan penting. Jadi saya sih tetap berharap dia bisa mengambil keputusannya sendiri, tapi dia tetap membutuhkan saya atau berdiskusi dengan saya untuk
meyakinkan bahwa keputusan itu memang yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya, gitu lah. Jadi misalnya kayak sekarang nih, misalnya dia mau ikut les ini, mau ikut les itu, mau sekolah di mana, mau sekolah apa, itu semua keputusan harusnya dia yang ambil. Tapi mudah-mudahan pilihan-pilihannya sama baiknya. Maksudnya misalnya saya mau les ini atau les itu. Dua-duanya sih baik, jadi dia boleh pilih yang mana, gitu kan. Mudah-mudahan tidak sampai pada dia harus memilih antara yang baik dengan yang buruk. Mudah-mudahan pilihan yang ada di depannya nanti semua baik. Jadi kita orang tua tidak terlalu pusing, pilihan yang manapun baik-baik saja. Iya, betul. Nah, itu tuh kurang lebih nih ibu-ibu doyan bisnis semua, sedikit spoiler, nggak spoiler lah ya itu ya, sedikit bisa bikin penasaran. Ibu-ibu yang anaknya banyak bertanya atau anaknya punya pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang mungkin nggak masuk akal ya gitu, sulit gitu. Nah itu ada contekannya di buku ini. Karena ada teman-teman yang mungkin nggak beberapa penulis yang belum bergabung sekarang juga mereka punya tema-tema yang penulisannya tuh ada yang nanyain nanti aku nikahnya sama siapa gitu ya, ada yang nanyain lagi macam-macam deh gitu sampai dari pertanyaan yang mungkin ya itu terkenal kok bisa gitu ya, aneh anaknya bisa nanya itu, sampai yang pertanyaannya memang udah serius gitu. Dan bagaimana cara ibu-ibu ini menjawab. Nah, sekarang sih terkait bukuin ya, saya pengen nanya dong gitu, gimana sih kesan-kesannya Mbak-mbak di sini ini nulis bareng Bukuin aja, terutama yang sudah beberapa kali menulis nih. Tadi kalau Mbak Anung ini pertama ya, kalau menulis ya. Iya, kali pertama. Nah, terus gimana nih kali pertama nih, Mbak? Wah, begitu menggoda. Ya. Masya Allah, benar di luar apa yang saya bayangkan pikiran saya, namanya membuat suatu buku itu, Masya Allah, harus menyiapkan ini itu banyak, biaya banyak, macam-macam ya. Terus belum marketingnya. Like lagi. Boleh diulang, Mbak? Mungkin agak kepotong deh. Kayak kepotong itu sinyalnya ya. Dan banyak hal, dan tiba-tiba hanya dalam 1 bulan saya nggak menyangka, padahal saya ternyata waktunya dalam 1 bulan jadi deh bukunya. Udah gitu ada Queen lagi yang membantu kita saling bekerja sama, memberi berbagi manfaat sama orang lain. Itu kesan saya. Iya ya, jadi inilah Mbak ya, kalau kesannya baik lah ya gitu ya. Iya. Sejauh ini susah nggak promonya Mbak? Ngapain aja nih? Alhamdulillah, saya sudah memiliki 10 buku nih dari Teh Indari. Saya pelajari karena saya dari benar-benar dari nol nih, offline menjadi online. Jadi saya yang tadinya tidak bermain Facebook kan, tidak nyetatus WA gitu, tiba-tiba jadi wow, langsung saya praktekkan itu, masuk kelas berbagai macam kelas, baca bagian belakang banget ya. Masya Allah, terus saya praktekkan sedikit demi sedikit gitu. Masya Allah, langsung deh tiba-tiba kita pagi nyetatus, langsung ting 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 ting, ambil buku. Beberapa sudah saya share ya, mungkin ibu-ibu bisa melihat ada beberapa buku yang saya share, ada yang mau nanya dong ini gimana, semua saya praktekkan ilmu yang saya dapat dari Inspirit. Iya, memang mentor Bukuin juga Teh Indari ya. Teh Indari sudah pengalaman untuk membuat buku, menuliskan buku, dan mempromosikan. Dan ini kita sekarang live juga tujuannya sama ya, untuk mencoba memberikan pengalaman buat para peserta Bukuin. Gimana sih gitu promosi buku, salah satunya dengan via online seperti inilah gitu, via video gitu, atau tanya jawab dan sebagainya gitu. Nah, terus kalau Mbak Ismi gimana Ismi? Karena tinggal jauh, terus bisa ikut Bukuin, kira-kira apa yang manfaat yang bisa didapat? Iya, sedikit cerita ya sebelumnya.
gimana bisa join di Bukuin itu karena kakak iparku yang tinggalnya lebih jauh lagi, yang di Jerman itu dia sudah lebih dahulu ikut yang kelas Bukuin bulan Maret ya kalau nggak salah, ya Maret, yang judulnya Kekasih Terbaik. Nah itu ternyata kakakku itu temenan sama Mbak Tia. Iya. Jadi langsung dia nawarin, dia mungkin tahu kan aku suka ngetik caption yang panjang kalau di media sosial. Biasanya sih dulu aktifnya di Instagram gitu. Nah terus nggak apa-apa, ini aja, coba aja katanya. Ya udah, terus di ini kontak sama Mbak Tia, akhirnya ikut yang Bukuin 4, terus sekarang lanjut di Bukuin 5, terus nanti udah daftar lagi di Bukuin 6. Jadi keterusan. Tagihan ya. Iya, jadi pengen nulis lagi gitu. Kebetulan karena temanya kan maksudnya berhubungan sama kita gitu kan. Cerita kita sehari-hari juga gitu. Seru lah bisa gabung di Bukuin, terus juga diajarin cara promo bukunya gimana. Terus ketemu sama ibu-ibu penulis hebat yang inspiratif, yang banyak kegiatannya. Jadinya ya alhamdulillah mengisi waktu, pas banget waktunya lagi WFH gini kan selama kemarin. Apalagi kalau di Tual ini kan ya kan pulau kecil, terus dia jadi memang ya rutinitas kami di sini santai gitu. Jadi ya ini kegiatan yang bermanfaat sih, bisa ikut Bukuin. Sebenarnya sama Mbak, kita juga santai udah di rumah. Tapi alhamdulillah ya ketemu dengan orang-orang yang vibe-nya sama gitu loh, semangatnya sama, jadi ketularan oke juga gitu ya. Mudah-mudahan itulah, apalagi terutama lagi pada di rumah semua. Kalau Mbak Sinta gimana nih Mbak Sinta? Apalagi sudah tidak bekerja gitu kan? Kalau saya kan anak-anaknya udah besar semua. Nah, itu biasanya kalau untuk berbicara nggak terlalu hobi gitu ya. Saya lebih senang tuh dengan tulisan. Makanya kalau di WA itu pakai WhatsApp, biasanya mama saya tuh telepon kayak sekali-sekali. Saya tuh nggak mau. Saya lebih senang dengan tulisan. Karena semuanya tuh bisa tertulis gitu kan. Kalau di telepon kadang-kadang bicara apa lagi ya gitu. Tapi kalau dengan tulisan bisa sepanjang apapun tuh bisa gitu. Jadi saya lebih senang emang menulis, entah itu menulis di notebooknya, apa di buku-buku lagi santai nyoret-nyoret. Ya udah saya senang. Terus saya saya dari dulu sudah buat cerita, tapi saya bilang gini, ada nggak ya yang akan mempermudah kita untuk membuat cerita. Nah, terus saya kebetulan masuk IDB ini, terus cari-cari tuh, loh kok ada Bukuin aja, ya ini apa ya? Terus saya baca-baca, kayaknya ini nih yang saya cari gitu kan. Ya udah pas saya klik, ketemu tuh sama Mbak Yuni ya kebetulan. Nah udah saya tanya-tanya, terus ya udah alhamdulillah, saya bilang ini kayaknya yang saya cari selama ini deh. Jadi harapan saya itu kayak terpenuhi gitu. Ya udah mulai dari situ saya ngikutin yang Bukuin aja keempat. Terus yang kelima ini sekarang ya sama dengan Mbak Ismi juga, saya udah daftar di Bukuin 6. Hanya kita pisah ya Mbak ya kayaknya. Iya. Mbak Tia. Ya udah kayaknya senang aja gitu Mbak. Jadi kayaknya selama ini oh iya ya ternyata Bukuin aja yang saya cari. Udah ada mentornya, nggak ada sarana buat kita membuat cerita, terus biayanya juga nggak mahal gitu kan. Terus rame-rame jadi semangat, terus kita dikasih tahu mana yang baik gitu kan. Untuk pemasarannya juga kita dibantu sama yang lain. Jadi kita ya ini selain kita promo sendiri, kita juga kan dibantu sama yang Bukuin itu. Jadi semuanya sangat membantu Mbak. Saya senang banget sih masuk sini. Kayaknya ya udah, kayaknya di sini aja gitu. Alhamdulillah. Gitu aja. Makasih. Mbak Intan gimana Mbak Intan? Ya, saya ikut dari Februari ya. Jadi dengan ikut Bukuin aja tuh jadi tahu proses bikin buku dari awal sampai akhir gimana.
Terus kedua karena deadline-nya cukup ketat ya, jadi hari udah jadi satu naskah gitu ya. Saya mungkin orangnya kalau nggak digedor-gedor deadline, nggak dikerja-kerjain juga. Jadi deadline 1 bulan sama deadline 5 hari sama juga nyelesain. Gitu kan. Kemudian PJ juga biasanya sangat welcome, sangat suka membantu, bisa diajak diskusi, diskusi tata cara penulisan juga bisa ditanya-tanyain, jadi nambah ilmu juga sebelum tulisan nyampe ke editor tuh kita udah bisa ngerapiin sendiri lah, belajar ngerapiin sebisanya. Kemudian juga terutama tentang berjualan ya, ini memang poin plus. Kita diajarin gimana caranya mempromokan bukunya. Buat saya pribadi itu sangat menarik. Waktu saya ikutin semua materi dan ngerjain semua tugasnya di Bukuin 2 bulan Februari itu 80 eksemplar buku gitu ya. Buat saya sih itu udah keren banget, karena yang sebelum-sebelumnya kalau saya karena nggak diajarin gimana cara ngejualnya, ya jual 10 udah bagus banget. Terus tahu-tahu bisa 80 gitu kan, keren banget gitu. Jadi intinya kalau memang semua tugasnya dari dikerjain, bukunya bisa bikin bukunya, bisa jual bukunya gitu. Dan kalau ada komplain, Bukuin aja sangat welcome ya. Jadi saya pernah komplain juga karena buku saya salah tulis nama, itu mereka sangat welcome dan luar biasa ininya kompensasinya gitu. Benar-benar nyaman dan di luar pengharapan saya. Paling saya pikir tadinya paling cuma begini aja, tapi digantinya lebih dari yang saya pikirkan. Jadi benar-benar perusahaan yang sangat welcome deh sama semua penulis dan mungkin dengan semua queen-nya. Senang gabung di Iya, terima kasih. Alhamdulillah kalau semuanya puas ya. Alhamdulillah memang buku ini kan baru kelima ya. Sekarang masuk bulan ke-6, kita rehat sambil bulan depan baru mulai lagi. Memang masih baru banget, belum semuanya sempurna, tapi tim dari Teh Hindari dan ambasador juga tim-tim di balik layar semua memang berusaha untuk memberikan fasilitas, memberikan yang terbaik gitu ya, memberikan kenyamanan buat para penulisnya, baik bagi penulis ataupun pembaca yang sudah membeli buku untuk supaya mereka happy gitu, mereka senang. Kami sangat terbuka dengan segala masukan, apa yang terbaik untuk ke depan bagi Bukuin aja. Dan mudah-mudahan nih terbuka sekali peluang juga buat teman-teman penulis untuk selalu menjadi penulis plus gitu, yang bisa menjual buku, bisa mempromosikan, selain juga tentunya bisa menuliskan. Wadah menulis di Inscript khususnya kan tidak terbatas ya, ada juga Inscript Writing yang untuk penulis solo, menuju ke penerbit mayor dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan virus menulis di IIDB ini bisa tertular, masih tersebar dengan luasnya, sehingga timbul banyak-banyak bibit-bibit penulis yang memang berkualitas yang bisa ditelurkan oleh Bukuin dan Inscript. Kayaknya kita ngobrolnya sudah bisa dicukupkan sekian, tapi sebelum ditutup, mungkin ada pesan-pesan buat dari para penulis ini nih, buku Ibu Bertanya, Anak Perempuan Bertanya Ibu Menjawab, apa yang sekiranya bisa diberikan inilah sebagai pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup acaranya nih. Boleh dimulai dari Ismimi, silahkan. Iya, mungkin pesan terkait dengan buku Anak Perempuan Bertanya Ibu Menjawab ini salah satu buku yang wajib banget untuk ibu-ibu punya, dan juga mungkin anak-anak perempuan yang nantinya juga akan menjadi ibu untuk punya buku ini. Karena yang namanya anak itu, karena saya merasakan sendiri saat saya masih kecil itu pertanyaan kan tidak terbatas. Jadi mungkin kalau misalnya kita punya buku ini, kita bisa punya kisi-kisi. Oh, kira-kira nanti jawabannya bisa diarahkan ke sini atau kemana begitu.
Iya, terus saya juga mau sampaikan pesan, saya senang sekali bisa bergabung di Bukuin. Kebetulan nanti di Bukuin 6 juga keponakan saya yang juga suka menulis mau ikutan, jadi biar sekalian. Tuh. Saya senang walaupun saya ada di timur Indonesia, tetap bisa ikut menulis dengan teman-teman menulis dimanapun berada. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Anung. Seterusnya pesannya apa nih buat ibu-ibu IDB? Baik, terima kasih. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan oleh penulis di dalam live ini. Masya Allah, senang sekali. Alhamdulillah. Saya hanya mengajak wanita Indonesia, mari budayakan gemar membaca dan menulis, tuangkan ide apapun itu ke dalam tulisan. Menulis tidak harus buku, kata Teh Indari. Menulis pun itu, walaupun baik di medsos maupun mungkin hal-hal yang mungkin bisa menginspirasi lebih jauh tentang kebutuhan ibu-ibu atau perempuan Indonesia itu sendiri. Dan semoga Bukuin Aja yang anak perempuan bertanya ibu menjawab menjadi kisah inspiratif bagi ibu-ibu semua yang ada di sini. Terima kasih Katia. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Mbak Sinta, next. Apa ya pesan-pesannya? Ya, alhamdulillah, Hirobil Alamin. Mungkin saya juga nggak jauh dari Mbak Ismi dengan Mbak Anung. Ya, pokoknya intinya kita harus sebagai ibu-ibu, kita harus lebih banyak untuk ya istilahnya menimba ilmu atau membaca. Jadi nggak di situ-situ aja gitu. Jadi dengan menimba ilmu, dengan membaca buku, kita lebih banyak tahu untuk menangani anak-anak kita. Mungkin emang dari segi pertanyaan mereka sangat sederhana, tapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu, kita kan nggak boleh asal aja gitu. Kita harus memberikan jawaban yang jelas, yang pasti, tapi masuk di akal mereka gitu aja. Dan untuk ibu-ibu IDB, kalau bisa, mari bergabung yuk, dibukuin aja, nanti akan merasakan loh asiknya gimana. Orang-orangnya juga ramah-ramah banget. Makasih Mbak Tia. Oh, silakan Mbak Intan. Iya, makasih Mbak Tia. Saya mengajak semua ibu-ibu, mari hargai setiap pertanyaan anak. Setiap pertanyaan anak pasti sangat penting. Kalau bisa kita jawab sebisanya, kalau enggak, kalau belum kita cari tahu, kita ajak anak-anak untuk mencari jawabannya. Jadi tidak ada pertanyaan yang bodoh, tidak ada pertanyaan yang tidak penting. Semua pertanyaan anak sangat penting untuk kita hargai dan kita respon dengan baik. Nah, buku Anak Perempuan Bertanya ini insya Allah bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu semua, buat para pembaca semua, bagaimana cara menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari dan sama seperti teman-teman lain, tetap membaca, tetap menulis, gabung di Bukuin Aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ismi, Mbak Sinta, Mbak Anung, Mbak Intan atas waktunya bisa bergabung dengan saya di sini live IIDB. Akhir kata ibu-ibu doyan bisnis, terima kasih juga sudah menyimak. Ada beberapa yang sudah komen menyimak, terima kasih. Silahkan menghubungi para penulis yang sudah nanti akan dituliskan di kolom komen ya, Facebooknya. Ada beberapa orang, ada lebih dari ini. Bisa dicari, bukunya juga bisa ditanyakan ke ambasadornya atau ke PJ-nya, ke saya, sebagai yang ingin memiliki buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami berlima. Saya akan akhiri dengan satu quotes nih dari Gloria Monalisa, ayah dan ibu berhak atas me time-nya. Namun jangan bunuh rasa ingin tahu yang anak mereka miliki. Selamat membaca buku ini nanti setelah selesai cetak, insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.